Om Swastiastu, kembali bersama saya Ngurah gitu loh, pakai apa? Oke, mohon maaf ya untuk beberapa hari ke depan ya videonya tidak tentang koi. Memang kemarin ada acara pernikahan adik saya, jadi belum sempat, jadi karena kesibukan sekitar hampir 2 minggu ya saya sibuk untuk persiapan pernikahan adik saya. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan tentang permasalahan kolam dan ikan koi. Oke, today hari ini saya akan membahas sedikit tentang sesuatu yang sangat kecil ya, kecil di dalam kolam koi tapi sangat berpengaruh. Jadi di sini saya akan membahas tentang gelombang air ya. Jadi gelombang air di dalam kolam ya. Jadi banyak sekali saya lihat di sana mungkin tidak terpikirkan atau memang kurang terpikirkan ya, jadi di gelombang air ini ya. Jadi bahaya sekali kalau gelombang air itu terlalu besar di kolam koi Anda ya. Bahayanya memang tentang penglihatan kita terhadap koi kita ya. Meskipun ikan koi kita bagus, mungkin polanya bagus, ukurannya jumbo, tapi kalau gelombangnya terlalu besar ya, gelombang airnya besar itu jadi nggak kelihatannya, kasihan koinya ya. Jadi kita juga harus mempunyai spot ya. Jadi spot penglihatan di mana kolam kita tanpa gelombang ya, artinya tenang, airnya tenang, landai, tidak ada gelombang. Biasanya kan kalau kolam koi itu ada apa namanya itu, waterfall ya. Waterfallnya itu kalau jatuhnya tidak bagus itu gelombangnya akan besar ya. Tapi kalau memang seperti tirai itu biasanya gelombangnya agak tipis ya. Tapi kalau sudah di mana tempat kita melihat fokus untuk melihat ikan koi itu harusnya gelombang air tidak ada ya. Oke, mari biar tidak bingung ya, saya tunjukkan apa itu gelombang air. Jadi di tempat saya ini bisa dilihat ya. Jadi di gelombang air di tempat saya itu sangat tenang ya. Banyak yang saya lihat kemarin gelombang air itu diciptakan oleh arus waterfall, air yang turun dari waterfall dan juga aerator ya. Kalau aeratornya besar, gelombang airnya juga sangat kencang sekali, jadi kan tidak kelihatan, jadi sangat tidak bagus sekali, sangat berbahaya bagi kita saat melihat koi kita ketika gelombang airnya terlalu besar. Jadi diusahakan ya sebelum untuk membuat kolam koi harus dipikirkan ya. Misalnya kalau mau buat waterfall besar ataupun mau menaruh arus ataupun aerator di tempat yang jauh dari tempat kita gini ya, duduk biasanya. Seperti contohnya kolam saya ya, biar oke, jadi ini ya yang saya masukkan dengan gelombang air. Jadi di sini ini kan sebagai air lip saya. Jadi gelombang airnya lumayan besar juga ya, tapi di sini sangat slow ya. Jadi kita bisa melihat view ikan di sini. Di sini juga kelihatan ya kolamnya. Jadi untuk gelombang itu sudah tidak terlalu mengganggu penglihatan ya. Biasanya ada yang kayak itu aerator. Itu aeratornya kecil jadi tidak ada gelombangnya ya. Kalau pakai di tengah biasanya kan banyak yang penghobi ditaruh di tengah ya. Biasanya di atas bottom drain dikasih aerator. Jadi kalau di sini saya kasih aerator, gelombangnya kan pasti lebih besar. Jadi di sini nggak ada view untuk melihat kolam koi. Jadi sangat berbahaya sekali. Berbahaya untuk melihat koi maksudnya ya. Tapi kalau itu tergantung kesukaan ya. Kalau untuk saya wajib ada air tenang ya di tempat view ya. Misalnya di sana ya, kalau di sana ada gelombang tidak masalah bagi saya karena di sana memang tidak untuk setiap hari melihat koi. Di sana juga karena dia kolam saya juga lumayan ya besar, jadi bisa mengatur gelombang airnya ya. Atau saya akan coba dengan menghidupkan aeratornya ya. Jadi saya akan bawa ke sana anginnya. Di sini kan ini saya bagi. Jadi di sini juga lumayan gelombangnya, tapi ini kan gelombangnya slow ya, jadi ikannya masih terlihat jelas ya pola dan warnanya ya. Kalau kita coba seperti ini ya, nanti biasanya kan aerator seperti itu ya, lebih kencang lagi, lebih cepat lagi dia gelembungnya lebih cepat. Jadi kalau gelombang airnya besar biasanya kan ada waterfall atau air terjun, jadi tidak kelihatan nih pola ikan, tidak kelihatan. Kita bandingkan saat tidak ada gelombang ya, set. Jadi ini kan ini baru sedikit itu. Nah, kalau seperti ini kan bagus ya. Jadi tanpa gelombang air, meskipun ada gelombang cuma tidak menghilangkan
view ikan koi kita ya. Jadi di sini kelihatan jelas ya. Seperti itu. Jadi kalau memang di sana tidak kelihatan ya. Apalagi kalau ada waterfall ya. Jadi waterfallnya saya taruh di sana, ini memang jarang saya hidupkan karena memang waterfallnya ini rembes ya. Jadi batunya ini sangat-sangat menyerap air maksud saya, sangat-sangat keras ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk penghobi yang baru mau buat kolam koi, diwajibkan untuk memikirkan tentang gelombang air ya. Gelombang air ya. Mungkin ada teman-teman yang air terjunnya besar, bagus, kolamnya kecil, terus air terjunnya besar itu, wih, gelombang airnya jadi nggak kelihatan seperti ini ya. Jadi di sini view-nya sudah lumayan bagus sekali ya. Jadi di sini sudah saya sangat-sangat pikirkan semua apa yang saya buat di kolam koi saya ya. Jadi seperti itu ya, ini ya, tidak ada gelombang air seperti itu. Jadi sangat berbahaya kalau ada gelombang air seperti itu. Kalau itu ada ikan di bawah itu tidak kelihatan misalnya. Oke, kita akan coba kasih makan ke ikan saya. Jadi mau ngasih makan, kita biasanya ada yang suka biar jinak ya, diginiin biar kebiasaan. Jadi di sini view-nya sangat bagus sekali karena gelombang airnya tipis ya. Kayak di sana sangat tenang sekali malahannya karena tidak ada gelombang air ya. Biasanya di sana kalau air terjunnya saya hidupkan, mungkin Anda perlu mengetahui, saya akan hidupkannya. Oke, jadi untuk menitik air baru saya hidupkan ya. Jadi di sana, mantap. Jadi ini banyak, makanya kalau tetesan air ya sedikit lah gelombang airnya ya. Sana sudah mulai ke sana airnya. Oke, sudah mulai hidup ya di sana. Nah, di sana sudah mulai ada gelombang air. Jadi setiap air yang jatuh ke kolam itu menjadi gelombang ya. Tergantung air yang jatuh. Jadi ya untuk itu ya. Untuk air segini aja sudah lumayan gelombangnya ini ya. Jadi ya ikan yang di bawah itu tidak kelihatan. Nah seperti ini contohnya ya. Seandainya kolam Anda ya mungkin 1 kali 2 ya, dengan waterfall segini. Jadi nah ini contohnya ya, ikannya tidak kelihatan nih. Sudah ada sinar matahari dan juga gelombang air, jadi ikan view-nya tidak bagus ya. Jadi kalau di sana sedikit tenang jadi kelihatan seperti itu. Itu maksud saya bahayanya gelombang air ya. Jadi ini dengan apalagi kecil-kecil seperti ini. Kalau di sini kan view-nya jarang saya melihat koi dari sini, jadi it's okay lah, tidak masalah ya. Sana. Jadi itu yang tenang ya, air tenang. Di sini juga yang tenang ya. Jadi kelihatan sekali pola dan ukuran ikannya kelihatan. Jadi kita kasih makan dulu ya. Dengan diketok-ketok tempat makannya, jadi dia akan datang. Jadi di sini kan saya tidak terlalu jinak karena memang saya ngepus pakan ya. Jadi kalau Anda mengepus pakan, otomatis ikan tidak akan jinak ya, karena memang mereka sudah tidak pernah lapar ya. Kalau ikan jinak itu karena mereka kekurangan makanan ya, tapi bagus dipandang, cuma kemungkinan jumbonya lebih lama. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini sudah mulai datang. Ini udah hampir ke 4 kali ya saya kasih makannya ya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting cepat jumbo ya. Ini kita kasih makan. Oke, jadi ikan saya tidak terlalu jinak karena memang makannya. Terus saya kasih makan ya, saya pakai pakan ikusu ya. Saya pakai pakan ikusu supaya bisa lebih banyak ngepusnya. Kalau pakai makan yang mahal itu tekor kolamnya. Kantong kita yang tekor ya. Jadi untuk ikan yang kemarin saya update ya, ini sudah hampir 3 bulan ya. Yang 6 ekor itu, yang red karasinya, nah ini dia. Sudah 3 bulan nih di kolam saya ya. Yang orange sama yang kuning sama ochibanya ya. Jadi yang orange ini sudah 3 bulan di kolam ini dan growth-nya lumayan ya karena saya push pakan terus. Ini dia, ini dia red karasinya. Ada lagi satu karasi yang ini ya, kelihatan nih, silau ya. Red karasi kuning juga ada ya. Red karasi 3, ini karasinya. Sudah mulai bulky ya. Jadi untuk pakan saya push terus ya. Jadi mungkin hampir 5 kali mungkin 4 kali ya saya kasih 1 sampai 2 genggam ya. Jadi untuk ngepushnya kita pakai waktu ya kayak teman saya ya. Jadi kita kasih 1 genggam, ditunggu kalau sebelum 10 menit sudah habis kita kasih lagi 1 genggam ya. Jadi sampai
pakannya. Ini kan tidak habis semua ya pakannya. Jadi ini sudah semua dapat jadinya. Biasanya kalau ikan kita makannya kurang, jadi pasti cepat habis ya. Kalau ini kan masih banyak sekali yang mengapung, jadi ikan puas makannya. Oke, mungkin untuk ada yang bertanya, Bang, itu tetesan air pakai apa, Bang? Jadi sini saya pakai pompa satu ya, pakai pompa Atman ya, yang 2800 saya naikkan, saya menggunakan pipa 1 dim ya. Jadi pipa 1 dimnya saya lubangi dan isi selang aerator ya. Jadi di sini semuanya karena batunya memang gampang dibor ya. Karena seperti batu apung, laparok ini gampang sekali dibor, jadi kita tinggal memasukkan selang ya. Kita memasuk seperti itu, mungkin ya kelihatan apa enggak ya. Seperti yang batu ini kan dari seperti netes itu. Jadi dia itu saya bor, langsung saya kasih selang di belakangnya dan masukkan. Jadilah tetesan air untuk posisinya ya. Jadi kita harus coba semua ya, di mana tempat yang bagus kayak ini kan. Di sini yang utama mungkin ya. 1, 2, 3, di sana juga ada. Jadi di sini kalau saya hidupkan 1 hari mungkin sekitar habis 5 cm airnya ya. Jadi sangat-sangat meresap sekali ya airnya ya. Jadi sangat bagus sekali sambil ngopi, ngerokok 1 batang, melihat gemercik air dan keindahan ikan koi. Ois. Ini koi-koi saya. Jadi ini sudah hampir 6 bulan ya. Yang ini lain ini ya. Ini memang sudah punya temannya. Yang ini yang kecil-kecil ini baru 3 bulan ini. Saya mungkin hampir berapa itu? 20-an mungkin ya. Oh. Dari karasi ya. Jadi indukannya 80 cm ya itu ya. Jadi yang saya ambil paling pertama 6 ekor ya. Ada red karasi 3. Itu apa ada namanya ya, seperti midori tapi kepalanya merah gini kan ya. Itu lupa saya namanya, kayak midori dia. Tapi lebih ke merah dia kan. Meja midori serbodi saya. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin bisa dipedomi atau dipahami untuk gelombang air. Sangat berbahaya sekali kalau sampai di view-nya ini. Nah, kalau di tempat saya ini, jadi tempat view, tempat duduk, jadi di bawahnya chamber. Kita duduk sambil ngopi dan lihat view ikan full lah, jadi tanpa ada gelombang air ya. Tapi meskipun ada sedikit, tapi ikan masih kelihatan jelas. Seperti itu. Semoga paham ya. Jadi mau yang bertanya, mau diskusi, silahkan langsung saja bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan memberikan jadi sebelum Anda membuat kolam, akan saya memberikan solusi terbaik untuk kolam Anda supaya Anda puas dan pemeliharaannya juga gampang. Jadi di sini karena memang full gini ya, tanpa atap ini ya, jadi agak silau. Kalau mau gini malam view-nya bagus sekali tanpa. Oke, jadi sekian ya informasi yang saya berikan tentang bahayanya gelombang air ya. Semoga saja bermanfaat. Jadi yang belum membuat kolam, semoga saja bermanfaat. Jadi bisa memikirkan perhitungan. Jadi di mana mau menaruh aerator, berapa ketinggian waterfall dan arusnya ya. Jadi untuk gelombangnya bisa aman. Jadi kita mendapat salah satu spot di kolam kita untuk melihat ikan koi penuh ya. Jadi kalau ada gelombang airnya otomatis ikan tidak kelihatan seperti itu ya. Yang mau bertanya silahkan langsung saja di kolom komentar di bawah ya, jangan ragu. Pasti akan saya jawab ya, sepengetahuan saya. Dan mungkin ada yang mau buat kolam, silakan langsung saja tanya. Dikasih ukuran panjang, tinggi, dan lebar kolamnya. Dan juga kalau jadi di sini saya memberikan solusi yang terbaik ya. Jadi mungkin memang biayanya pasti akan lebih bertambah ya kalau saya kasih solusi, karena memang saya akan memberikan solusi terbaik untuk kolam Anda, dan supaya saat melakukan maintenance, artinya saat melakukan pengurasan backwash di chamber lebih gampang gitu. Jadi jangan ragu membeli pipa ya, seperti saya yang selalu saya bilang, jangan ragu membeli pipa dan mesin pompa seperti itu. Dan juga kalau memang Anda mau membuat kolam dengan hemat energi ya, buatlah seperti ini ya. Di kolam saya pakai air lift, jadi gampang sekali, tinggal pakai air lift cukup dengan 50 watt. Jadi kita bisa memenuhi segala oksigen yang ada di kolam, pertama di kolam dan kedua di chamber, dan dapat kita air lift satu. Oke, sekian dulu ya dari saya, semoga saja bermanfaat. Ingat di like, comment, share, and subscribe.
Salam dari saya, Ngurah gitu loh pakai apa. Dadah.